Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Pada bab yang kedua, yakni mengenai kebenaran penurunan Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran secara majazi adalah bahwasannya turunnya Al-Quran itu merupakan sebuah pemberitahuan dengan cara dan kondisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfuz dan juga dapat diketahui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai kaifiat turunnya Al-Quran itu sendiri, ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia secara lengkap pada malam Al-Qadar. Barulah kemudian setelah itu berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat diturunkan berangsur-angsur selama 20 tahun. Ada juga yang berpendapat diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Hal ini berdasarkan berapa lama beliau berada di Mekah semenjak beliau diangkat menjadi Rasul. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 kali malam Al-Qadar. Jadi pada tiap malam Al-Qadar Al-Quran diturunkan. Ada yang berpendapat 20 kali malam Al-Qadar, 23 kali malam Al-Qadar, dan ada yang berpendapat Al-Quran diturunkan selama 25 kali pada malam Al-Qadar. Lalu pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya permulaan Al-Quran diturunkan adalah pada malam Al-Qadar. Lalu kemudian selanjutnya setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan waktu. Kemudian tingkatan turunnya Al-Quran itu yang pertama adalah di langit Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua itu di Baitul Izzah, langit dunia. Dan yang ketiga itu berangsur-angsur diturunkan ke dunia. Walaupun bersumber dari sanad yang sahih, Dr. Subhi Saleh menolak ketiga pendapat di atas. Menurutnya, proses penurunan Al-Quran itu adalah bidang gaib dan berlawanan dengan zahir Quran itu sendiri. Pendapat yang paling masyhur menyatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang pada permulaannya diturunkan pada malam ke-17 bulan Ramadan pada tahun ke-41 dari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW sampai tanggal 9 Zulhijjah Haji Wada pada tahun ke-63 dari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW atau bertepatan dengan tahun ke-10 Hijriah. Adapun mengenai penulisan Al-Quran, di mana penulisan Al-Quran itu sendiri adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW hingga selesai dikumpulkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan tersebut berbentuk mushaf atau kitab yang dijilid yang terjadi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Penulisan Al-Quran itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman itu terdapat banyak sekali sahabat-sahabat penghafal Al-Quran.
Jadi ketika para sahabat mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat langsung menghafalnya. Bahkan banyak juga para sahabat yang langsung mencatatnya. Yang walaupun pada saat itu para sahabat mencatat tulisan-tulisan Al-Quran itu pada sarana yang sangat sederhana. Ada yang mencatat di pelupa kurma, ada juga yang mencatat di kulit-kulit binatang, bahkan ada yang mencatat di tulang unta. Pada waktu itu juga tidak dikhawatirkan akan banyaknya perbedaan pendapat mengenai Al-Quran ini. Di samping Rasulullah SAW masih hidup, terlebih hafalan para sahabat pada waktu itu sangat kuat dan sangat banyak para sahabat yang menghafal Al-Quran. Fase yang kedua yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman ini terjadi banyak peperangan. Peperangan-peperangan yang terjadi itu menyebabkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Salah satunya adalah sahabat penghafal Al-Quran yang bernama Salim. Beliau gugur dalam peperangan Yamamah. Sahabat penghafal Al-Quran yang bernama Salim ini pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi baginda Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil pelajaran Al-Quran dari Salim ini. Dengan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur tersebut, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq khawatir jika di kemudian hari hafalan-hafalan atau para sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran ini akan hilang. Sehingga pada saat itu ditugaskanlah Zaid bin Sabit untuk menulis ulang tulisan-tulisan Al-Quran sehingga berbentuk dalam sebuah mushaf. Kemudian Zaid bin Sabit menulis ulang kumpulan-kumpulan tulisan Al-Quran tersebut sehingga menjadi satu buah mushaf pada waktu itu dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memegang mushaf tersebut sampai beliau meninggal dunia. Pada fase yang ketiga, yaitu pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Pada masa ini terjadi banyak sekali perbedaan mushaf-mushaf Al-Quran. Banyak sekali tulisan-tulisan Al-Quran yang berbeda pada zaman itu. Sehingga hal tersebut menyebabkan kekhawatiran yang sangat tinggi akan terjadinya perpecahan antara umat Islam di kemudian hari. Maka oleh sebab itu, Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan beberapa orang yang ditugaskan untuk menulis ulang mushaf-mushaf Al-Quran tersebut. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman ibn al-Haris. Mereka ditugaskan untuk menulis kembali mushaf-mushaf tersebut sehingga tidak terjadi perbedaan bacaan di antara masing-masing mushaf yang lain. Kemudian setelah mereka menulis ulang mushaf-mushaf Al-Quran itu, kemudian mushaf yang telah ditulis ulang tersebut diperbanyak dan itu disebarkan kepada umat Islam pada waktu itu. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pelajaran ini adalah bahwasanya penurunan Al-Quran itu merupakan proses pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diketahui oleh malaikat di Lauhil Mahfuz dan Nabi Muhammad SAW pada diri dan hatinya yang suci. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Dengan memahami kebenaran penurunan Al-Quran ini, semoga dapat menambah keimanan kita terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.